Shalom, kita bertemu lagi dalam akun Getpolo Berbagi dalam program Memberi Karena Sudah Diberi. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah judul, Hati-hati dengan Liturgi Dunia. Di dalam Roma 12 ayat 1-2, firman Tuhan berkata seperti berikut. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika kita melihat pasal-pasal sebelum pasal 12 dari surat Roma ini, yakni pasal 1-11, di situ banyak dibicarakan tentang konsep keselamatan, bahwa kita adalah milik Kristus, kita ditebus, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan mulai pasal 12 ini dan seterusnya, hal-hal yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat praktis, praktikal kehidupan, etika kekristenan. Ayat 1-2 dari pasal 12 ini mengingatkan bahwa hidup kita adalah sebuah ibadah di dalam Tuhan Allah. Di dalam ibadah itu yang kita persembahkan adalah tubuh kita, bukan materi, bukan harta, tetapi tubuh kita. Artinya seluruh bagian dalam hidup kita, kapanpun, dimanapun, saat kita di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di tempat belajar, di tempat beraktivitas, di dalam lingkungan pergaulan, di jalan, di pasar, dimanapun dan kapanpun, seluruh hidup kita adalah ibadah di hadapan Allah. Lalu, bagaimana dengan dunia ini? Menurut Efesus pasal 6, bahwa iblis adalah penghulu dunia. Dia mempengaruhi dunia dengan berbagai kejahatan. Maka dunia ini pun memiliki ibadahnya tersendiri. Jika demikian, apa liturgi dari ibadah dunia ini? Liturginya adalah komersialisme, media sosial, ketenaran, jabatan, pangkat, keserakahan, ketamakan, mengejar pengakuan dunia. Di dalam Yohanes 17 ayat 14-15, dalam doa Tuhan Yesus dia berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi, kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan beribadah kepada dunia menurut liturgi dunia, tetapi kita beribadah kepada Allah di dalam dunia ini. Namun, yang sering kita alami dan rasakan adalah ketika kita beribadah kepada Allah di dalam dunia ini, maka dunia ini dengan segala liturginya menarik kita, berusaha mempengaruhi kita sedemikian rupa agar kita terjebak di dalam liturginya. Dalam Efesus 5 ayat 1-19, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik.
Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dunia ini memiliki alat cetaknya tersendiri, memiliki pattern, memiliki polanya tersendiri. Karena itu, jangan membiarkan dunia menarik kita kepada cetakannya. Semua yang disajikan oleh dunia, ditawarkan oleh dunia, memiliki pola dan pemikirannya tersendiri. Apa yang dunia sajikan akan menarik kita ke dalam pola cetakannya, sehingga jika kita tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam kebenaran Kristus, maka dunia akan menarik kita kepada polanya, kepada kehendak dunia itu. Jika kita melihat lebih detail dalam inti dari ajaran Yesus Kristus di dalam Injil, kita akan menemukan esensi dari ajaran Yesus, yaitu kerajaan Allah dan etika kerajaan Allah, bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Yesus memberitakan pengajarannya itu, misalnya kita menemukannya di dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5 sampai pasal yang ke-7. Semua kita diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, hanya bagi Allah sendiri. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah, beribadah kepada Allah. Karena itu, setiap kita memiliki kerinduan yang besar, desire yang besar, passion yang besar untuk mencari kekekalan Allah, menyembah Allah, hidup di dalam kekekalan, menyembah sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, lebih berkuasa, lebih hebat dari diri kita sendiri, yaitu Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Sehingga jika kita tidak menemukan Allah secara pribadi, maka hati dan hidup kita akan lelah dalam dunia ini. Kita akan terus mencari dan mencari kesana kemari berbagai kesenangan dunia, karena kita berpikir kesenangan itu akan memuaskan kita, membuat kita berbahagia. Tetapi kita tidak akan pernah mendapatkannya, dan kalaupun kita mendapatkannya tidak akan cocok, tidak akan klop dengan hati kita. Karena hati kita diciptakan untuk kekekalan, sedangkan dunia itu hanyalah sementara. Hati kita diciptakan untuk Allah sendiri. Dan yang hanya bisa memuaskan kita, membuat kita berbahagia, hanyalah Allah, Sang Pencipta kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga, jikalau kita sudah menemukannya di dalam Kristus, menurut Matius 11 ayat 28 sampai 30, maka kita akan menerima istirahat yang kekal bagi hati dan hidup kita, jiwa dan roh kita, bahkan tubuh kita.
Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita lihat sekarang ya, banyak fakta, bukti dalam dunia ini bahwa dunia tidak akan pernah puas dan orang-orang terus mencari kekayaan, berusaha untuk mencari kekayaan dalam memuaskan dirinya dengan materi, dengan harta, dengan jabatan, dengan posisi, pangkat, dengan berbagai-bagai kehidupan duniawi. Itu tidak akan membuat mereka menjadi tenang. Bahkan mereka semakin tamak, semakin serakah, karena mereka tidak akan pernah puas. Mereka lelah dengan semua yang mereka cari. Pada akhirnya mereka hidup dalam kehausan, kelaparan, kesengsaraan, kesendirian, kesepian, dan kelelahan. Seharusnya kita menemukan itu hanya di dalam Kristus Yesus saja. Dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang dunia ini cari pun ada pada Yesus. Mereka mencari makan, minum, pakai, semua ada pada Yesus. Dan Yesus berjanji bahwa jika pengikutnya, orang-orang pilihannya telah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang mereka makan, minum, pakai, apa yang mereka butuhkan itu, dengan sendirinya akan mereka peroleh, akan ditambahkan kepada mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.